Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Lutfia Amalia Ketsa, Aulia Denis Aza, Fadil Hidayat, Reski Delfitra Adaha. Saya akan menjelaskan sir dan refleksi yang pertama, yaitu adalah shear. Apa itu shear? Shear adalah transformasi linear yang mengubah bentuk objek dan menggeser posisi titik-titiknya ke arah tertentu secara sebanding dengan koordinat sumbu lainnya. Objek menjadi miring tetapi tidak berubah ukuran skala dan tidak berotasi. Shear digunakan untuk meniru efek kemiringan suatu bentuk tanpa memperbesar atau memutar objek. Nah, shear atau geser miring adalah transformasi linear yang mengubah bentuk suatu objek dengan menggeser posisi titik-titiknya ke arah tertentu. Sebanding dengan nilai koordinat sumbu lainnya, akibatnya objek menjadi miring tetapi tidak berubah ukuran, skala, atau tidak berotasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan konsep sistematisnya. Rumus ini digunakan untuk menghitung posisi baru setelah shear. Shear sumbu X, koordinat X berubah berdasarkan nilai Y, sedangkan Y tetap. Shear sumbu Y, koordinat Y berubah berdasarkan nilai X, sedangkan X tetap parameter SHX, SHX, dan SHY. Menentukan seberapa besar kemiringannya. Konsep matematis. Shear terhadap sumbu X. X sama dengan X tambah SHY, YX sama dengan X tambah SHY, Y. Y sama dengan YY sama dengan Y. Sumbu Y. Shear terhadap sumbu Y, X terhadap sumbu X, dan sama dengan X. Y terhadap sumbu Y tambah SHY, koma XY sama dengan Y tambah SHY sama dengan X. Artinya, shear terhadap sumbu X itu adalah X1 sama dengan X tambah SHY sama dengan Y. Y sama dengan. Artinya koordinat X berubah tergantung nilai Y, sedangkan nilai Y-nya tetap. B. Shear terhadap sumbu Y. Shear terhadap sumbu Y. Artinya koordinat Y berubah tergantung nilai X, sedangkan nilai X-nya tetap. SHX dan SHY disebut faktor shear menentukan seberapa besar kemiringannya. Jenis-jenis shear. Jenis-jenis shear yaitu adalah shear X, shear terhadap sumbu X, sumbu acuan sumbu X, perubahan nilai X bergeser S dengan Y. Shear terhadap Y, sumbu Y, nilai Y bergeser S dengan X. Di sini, shear terhadap sumbu X atau X shear pada jenis ini, nilai X akan bergeser sebanding dengan nilai Y. Rumus transformasi. Artinya nilai X berubah bergantung pada Y, nilai Y-nya tetap. B. Shear terhadap sumbu Y. Shear terhadap sumbu Y, Y shear. Pada jenis ini nilai Y bergeser sebanding dengan nilai X. Rumus transformasinya artinya nilai Y berubah bergantung pada X. Nilai X-nya tetap. Nilai Y, nilai SHX besar apabila dia besar daripada 0, miring ke kanan. SHX apabila dia lebih kecil, miring ke kiri bawah. SHY apabila lebih besar, miring ke kanan atas terhadap sumbu Y. Apabila dia lebih kecil daripada 0, miring ke kiri bawah. Interpretasi nilai shear tadi. Jika SHX besar dari 0, objek miring ke kanan atas terhadap sumbu X. Jika SHX kecil dari 0, objek miring ke kiri bawah. Jika SHY besar daripada 0, objek miring ke atas kanan terhadap sumbu Y. Nah, jika SHY-nya kecil daripada 0, objek miring ke kiri bawah. Contoh soal 3D-nya.
Nah, di sini saya memberikan contoh soal 3D-nya. Diberikan titik P 2,3 di bidang dua dimensi. Lakukan shear terhadap sumbu X dengan faktor shear SH underscore X. SH underscore X sama dengan 0,5. Tentukan koordinat titik baru setelah transformasi. Nah, diketahui M 1,00,51, yaitu kita mengerjakan dahulu yaitu 1 dengan 2. Nah, di sini kita dapat P-nya 1 sama 2, 1 titik kurung, 1 buka kurung 2 tambah 0,5, 3. Yaitu sama dengan 0,2 tambah 1 titik kurung, titik kurung, buka kurung 3. 3,5 sama 3 hasilnya. Hasil titik barunya P 3,53, P 35,3, P 35,3. Nah, di sini saya akan menjelaskan shear 3D-nya. Rumus, jika sebuah titik, maka setelah shear, contoh soal 3D-nya, titik Q 1,4,2. Q 1,4,2. Nah, faktor SHY sama dengan 1 SHY sama dengan 1 SHY. Di sini saya membuat contoh soalnya seperti ini, yaitu M100110001, Q 142. Kemudian kita jumlahkan hasil dari kemudian kita jumlahkan yaitu 1 tambah 1 tambah 0 yaitu sama dengan 5. 1 tambah 1 tambah 1, yang di sini ada tutup kurung yaitu 142, 142, 142, dan dapatlah hasilnya 542. Hasil titik baru Q 542. Nah, di sini kita akan beralih ke pengertian refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah atau reflection adalah transformasi geometris yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap sumbu atau bidang tertentu. Nah, refleksi membalik posisi titik sehingga objek menjadi simetris terhadap garis di dua dimensi atau bidang di tiga dimensi. Digunakan untuk membuat efek pantulan atau kebalikan arah. Nah, di sini pengertiannya kita masuk dalam pengertian tadi ya. Tadi saya pengertian dengan apa yang saya analogikan sendiri. Sekarang saya pengertian apa yang ada di slide saya. Pengertiannya, refleksi. Reflection adalah transformasi geometris yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap sumbu atau bidang tertentu. Refleksi digunakan untuk membalik posisi titik atau objek sehingga arah dan posisi relatifnya menjadi simetris terhadap garis pada dua dimensi atau bidang pada tiga dimensi. Nah, jenis-jenis refleksi dua dimensi ini ada saat ada 6 terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, buka kurung, X pangkat 1, Y pangkat 1 sama dengan X minus 1, minus X, Y, X, Y, minus Y, yaitu 1, 0, 0, minus 1. Terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, yaitu X pangkat 1, Y pangkat 1 sama dengan minus X, Y. Ya, peletakannya seperti ini. Minus 1, 0, 0, 1. Garis terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. X pangkat 1 sama, Y pangkat 1 sama dengan YX. Nah, 0, 1, 1, 0. Terhadap garis Y sama dengan minus X.
Y sama dengan Y sama dengan minus X pangkat satu koma Y pangkat satu sama dengan minus Y, minus X. Nah, sistematisnya begini. Nol minus satu 0. Terhadap titik asal 0,0 strip X pangkat satu Y pangkat satu sama dengan minus X, minus Y, minus satu 0 0 minus satu. Rumus umum matriks refleksi dua dimensi. X pangkat satu di kolom, ada kolom di sini, ada baris, ada kolom, pasti ada baris. Ada kolom di sini, X pangkat satu Y pangkat satu M. Sama dengan M refleksi dikali X, Y, sesuai sumbu atau garis pantul. Nah, contoh soal saya di sini, saya membuat soal diberikan titik P 4,2 di bidang dua dimensi. Lakukan refleksi terhadap sumbu X. Tentukan koordinat titik baru setelah transformasi. Diketahui P sama dengan 42 M 100, minus 1 terhadap sumbu X. X pangkat satu Y pangkat satu sama dengan 100 minus satu dikali 42. Nah, di sini kita menjumlahkan semua dari sini nih dan dapatlah maka 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 4 sama dengan 4 tambah 0 sama dengan 4. 0 dikali 2 sama dengan 0 minus 1 dikali 2 sama dengan minus 2. Nah, di sini kita letakkan 0 tambah minus 2 sama dengan minus 2. Maka titik baru yang kita dapatkan adalah P 4 di 4, minus 2. Nah, contohnya ada lagi nih. Contoh refleksi terhadap bidang XY diketahui. Titik Q234, 2,3,4. Nah, di sini M sama dengan 1,00,1,00,0 minus 1. Q sama dengan 2, 3 dan 2 dan 3 dan 4. Q di sini ada 1,00,1,00,0 minus 1. 2, 3, 4 sama dengan 2, 3 minus 4. Nah, di sini kita dapat titik barunya Q yaitu 2, 3, dan minus 4. Di sini ada lagi contohnya. Contoh satu refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Diketahui titik P 3,2. M sama dengan 0 minus 1 minus 1 0, P sama dengan 3,2. P sama dengan 0 minus 1, 0 minus 1 minus 1 0, 3,2 sama dengan minus 2 dan minus 3. Nah, di sini kita mendapatkan titik barunya P yaitu minus 2, minus 3, minus 2, minus 3. Di sini kita lanjutan dari tadi yaitu sama dengan di sini kita mengkalikan semua lalu kita menjumlahkan hasil dari perkalian tadi yaitu 1 dikali 3 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 4 dapatlah hasilnya 3 ditambah 0 ditambah 0. 0 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 5 sama dengan 0 tambah 4 tambah 0. 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 4 minus 1 dikali 5 sama dengan 0 ditambah 0 minus 5. Dapatlah kita hasilnya 3, 4, dan minus 5. Titik baru kita adalah Q345. Nah, mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan dari PPT saya dari kelompok 7, yaitu Fadal Hidayat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.